Banyak orang memulai perjalanan agama dengan hukum, halal dan haram, sah dan batal. Itu benar. Tetapi para wali memulai dari sesuatu yang lebih dalam, hikmah. Karena hukum mengatur perbuatan. Namun hikmah membenahi hati, dan tanpa hati yang lurus, hukum bisa berubah menjadi beban, bahkan menjadi hijab. Disinilah letak pentingnya hikam Abu Madyan. Abu Madyan At-Tilmisani rahimahullah bukan sekadar seorang sufi. Beliau adalah qutb, poros ruhani pada masanya. Hidup setelah era Imam Al-Ghazali, Abu Madyan melanjutkan tasawuf yang bersih dari filsafat kering dan bersih dari ekstase kosong. Hikmah-hikmah beliau lahir dari mujahadah panjang, uzlah yang jujur, dan penyaksian batin yang matang. Maka kalam beliau tidak menggurui, tetapi membangunkan. Dalam sejarah tasawuf, hikam Abu Madyan adalah jembatan antara tasawuf klasik para zuhad dan tasawuf hikmah yang matang pada masa setelahnya. Banyak orang mengenal Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, tetapi sedikit yang tahu dari mana ruh hikmah itu berasal. Abu Madyan adalah guru dari Syekh Abdussalam bin Mashishi, dan bin Mashishi adalah guru ruhani Imam Abu Hasan Ash-Shadzili, sedangkan Ibnu Athaillah adalah murid besar dari Madrasah Syadziliyah. Artinya, hikam Abu Madyan adalah benih, dan Al-Hikam Ibnu Athaillah adalah buahnya. Ketika kita membaca Al-Hikam, sebenarnya kita sedang mendengar gema dari hikmah-hikmah Abu Madyan yang telah dimatangkan oleh zaman dan pengalaman ruhani. Hukum menjelaskan apa yang harus dilakukan, hikmah menjelaskan mengapa hati sering menolak melakukannya. Para wali tahu orang bisa taat, tapi sombong, bisa rajin ibadah, tapi kering, bisa paham fiqh, tapi jauh dari Allah. Maka mereka memulai dari hikmah agar ketika hukum dijalankan, hati sudah tunduk, nafsu sudah dilemahkan, dan amal tidak lagi ditunggangi ego. Hikmah adalah obat batin. Tanpanya hukum bisa menjadi racun bagi jiwa yang belum bersih. Hikam ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk disaksikan dalam diri. Setiap hikmah seakan bertanya, di mana hatimu saat ini? Kepada siapa engkau bersandar? Siapa yang sedang engkau cari, Allah atau dirimu sendiri? Itulah sebabnya kitab ini tidak pernah usang, karena yang dibicarakan bukan zaman, tetapi penyakit hati manusia yang selalu sama. Jika engkau mencari Allah dengan pikiran, engkau akan lelah. Jika engkau mencari Allah dengan amal semata, engkau bisa terjebak merasa mampu. Tetapi jika engkau mencari Allah dengan hikmah, engkau akan dibimbing untuk mengenal keterbatasan dirimu dan keluasan rahmat-Nya. Dan dari situlah perjalanan ruhani dimulai.